Alhamdulillah pemirsa JDV, di segmen terakhir ini kami masih menunggu SMS dan telepon dari pemirsa ya. Kita bicarakan masalah fadilat bulan Rajab ini ya. Yang sangat diharapkan oleh Rasulullah kepada kita adalah di bulan suci ini, salah satu bulan haram ya. Ada 4 bulan haram dalam Islam, salah satu adalah bulan Rajab. Ya. Selain bulan Rajab ada bulan yang dilarang perang ya. Itu adalah bulan Muharram ya. Bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan-bulan yang tidak boleh berperang. Tetapi bulan ini alangkah indahnya kalau kita isi dengan ibadah. Bagaimana kita berusaha terus supaya bisa berjamaah misalnya, jamaah 5 waktu, dan juga kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain di bulan Rajab ini. Misalnya banyak bersedekah, banyak salat sunat, banyak puasa sunat. Ini bulan yang sudah terkenal dalam masyarakat dengan syahrullah, bulan Allah ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni Ustaz orang awam. Nek Tok dari Juli. Silakan Nek Tok. Siapa duluan diwajibkan salat dengan puasa dan berapa lama selang? Apa sekali diwajibkan puasa dan sembahyang? Ulun tuan, ulun mangai, anak umpuk. Awal puasa wajibkan puasa sembahyang. Mana macam Ustaz? God, Nek Tok Juli ya. Silakan Ustaz. Ya. Siapa diwajibkan salat dengan puasa? Ya, sebenarnya saya yang bisa mencoba menjawabnya artian begini, siapa yang duluan salat dengan puasa ya? Ya. Itu dalam rukun Islam dan rukun iman sudah sangat jelas itu kan. Lebih duluan salat ya, daripada puasa. Jadi kalau kita mau lihat kembali ke dasarnya, yang pertama diwajibkan adalah syahadatain, dua kalimat syahadat. Itu tahun pertama dari kerasulan. Yang kedua yang diwajibkan adalah puasa. Yang kedua yang diwajibkan adalah salat. Itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Berarti 2 tahun sebelum hijrah. Yang ketiga adalah zakat. Itu diwajibkan tahun kedua setelah hijriah. Sama dengan diwajibkan puasa. Puasa juga tahun kedua hijriah. Dan yang paling terlambat wajibnya adalah haji. Haji terakhir ya? Haji diwajibkan oleh Allah tahun ke-6 Hijriah kan? Tetapi tahun ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada yang menunaikan ibadah haji. Tahun ke-9 baru Rasulullah memerintahkan Abu Bakar membawa rombongan haji untuk menunaikan haji. Sedangkan Rasulullah sendiri baru beliau naik haji tahun ke-10. Itulah haji wada. Jadi haji perpisahan apa tadi Tengku Tok dari Juli. Jadi yang diwajibkan pertama adalah syahadatain, 2 kalimat syahadah, kemudian puasa, kemudian salat ketika puasa dan zakat. Juga yang terakhir adalah haji ya. Haji. Karena zakat dan puasa itu 1 tahun. Tahun kedua hijrah baru diwajibkan. Jadi demikian ya, Juli ya.
Tengku tok jadi. Nam berudat tengku yo. Apa tahu Nama panggilan kadang. Ya. Kadang nama panggilan. Apa tahu Kadang muntok ya. Wajah ke muntok. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, masih ada atau tidak kita ingin ingatkan kaum muslimin seluruhnya bahwa puasa adalah perbedaan antara kita orang beriman dengan orang kafir. Iya. Jadi salat ini adalah perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Artinya salat itu sangat penting. Perbedaan kita dengan orang kafir adalah salat. Kalau ada salat itu orang Islam. Kalau tidak salat itu mendekati kafir ya. Bahkan begini Ustaz, ada ayat yang mengatakan bahwa di awal pemeriksaan nanti di akhirat yang bahwa salat yang pertama ditanyakan ya. Bukan ayat. Apa aja? Hadis. Oh, hadis. Hadis. Jadi nanti di akhirat ditanya betul. Di dalam kuburan sendiri sudah ditanya tentang salat itu. Jadi kalau seseorang tidak salat itu sangat susah melepaskan diri dari pukulan malaikat dalam ain itu. Fardu ain. Jadi salat itu fardu ain dan salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman tarakaha faqad tarakati. Waman hadamaha faqad hadamati. Jadi as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Jadi salat itu tiang agama, barang siapa menegakkan salat dia telah menegakkan agama Islam ini. Tapi faman tarakaha faqad tarakati. Barang siapa meninggalkan salat dia telah meruntuhkan agamanya itu, agama Islam. Jadi kedudukan salat itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi, maka disebut juga salat itu adalah tidak boleh tinggal kita. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia itu adalah kafir yang nyata. Artinya jangan sekali-kali meninggalkan salat. Dan juga dalam ayat dikatakan ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Celakalah Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu mengerjakan salat itu enggan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itu juga berdosa besar. Karena itu pemirsa JTV yang dirahmati Allah, jagalah salatmu sebaik-baiknya. InsyaAllah engkau akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan salat itu membawa efek positif kepada kita sendiri. Orang-orang yang salat itu akan tercegah dia dari perbuatan keji dan buruk ya. Surat Ankabut ayat 45, Allah berfirman ya, aqimis salah inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikanlah salat ya. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi penting sekali salat ini. Jadi bagi orang-orang yang salat itu selalu ada polisi bersamanya. Iya, yang mengontrolnya, yang mengawalnya. Iya, polisi itu salatnya itu. Tetapi orang-orang yang tidak salat itu 1000 polisi untuk menjaganya pun dia belum tentu selamat. Jadi kalau ada orang yang salat, polisi pun tidak perlu menjaganya, karena sudah ada polisi selalu menjaganya, yakni salat. Boleh ditambah Ustaz? Ya. Pengalaman sebenarnya sudah sangat-sangat jelas yang Ustaz sampaikan, yang bahwa salat itu memang sangat penting, memang itu yang utama ditanyakan, seperti Pak Ustaz sampaikan bahwa ada hadis yang mengatakan itu yang pertama ditanyakan nanti ya. Ya. Ya umur
kita ketika habis balik memang sudah wajib lakukan. Jangankan di sebelum balik diminta untuk lakukan, ketika setelah balik tidak kita lakukan, itu wajib rupoh. Ya, jadi suruhlah anakmu salat ketika berusia 7 tahun. 7 tahun kan. Kalau dia masih batat, tidak mau melakukan salat ketika berusia 10 tahun, disuruh pukul. Nah, tapi pukulnya itu bukan di tempat berbahaya. Misalnya boleh kita pukul di punggungnya dengan rotan, atau di betis, ya. Jangan memukul sampai dia cedera. Misalnya di belakang, kepala, gitu kan. Itu diharamkan, tidak boleh. Tidak boleh memukul anak-anak sampai merusak kesehatannya. Tapi kalau memukul sedikit untuk menakutkan, itulah yang sesuai dengan pendidikan. Ya. Jadi sistem pendidikan dulu semua kita dipukul oleh guru. Jadi anak-anak itu takut sama guru. Anak-anak itu cerdas, bisa menghafal dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian di zaman Syarif Taib, Menteri PDNK itu dilarang memukul anak-anak lagi. Tapi sekarang, jadi silakan Ustaz membaca doa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah Islam, tauhid, marifat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada kami bala yang tidak Engkau ridai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkanlah kami, sehatkanlah orang tua kami, dan sehatkanlah kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, pindahkanlah dinding hijab antara kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, pun dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa JTV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah besok kita bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.